Masya Allah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Coba Anda mau tanya, siapa yang duda? Angkat tangan. Lundi panitia ini, mana yang duda? Loh, kok ada yang berani angkat tangan duda ini? Duren. Ada duda keren jamaah. Jangan selalu duda itu dianggap negatif gitu ya. Ahibati billah, kalau kita melihat tren perceraian yang di Indonesia, yang mungkin sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz sebelumnya, bagaimana angka pernikahan itu terus menurun, padahal populasi penduduk Indonesia terus meningkat. Kalau dulu tahun 2003 disebutkan angka pernikahan itu sampai 2.100.000. Sekarang kita tinggal ngecek angka-angka itu di ChatGPT, sudah dikasih tahu, walaupun kadangkala angkanya nggak benar juga, perlu dipastikan. Tapi berdasarkan data memang disebutkan tahun segitu kira-kira 2.100.000. Tahun 2024 jumlah pernikahan itu menurun drastis, jadi 1,5 juta. Dan jumlah perceraiannya meningkat, hampir 500.000. Dan kalau kita melihat catatan yang ada di pengadilan agama, semoga antum semua selamat dari pengadilan agama. Tapi ada nggak yang ke pengadilan agama untuk hal positif? Ada nggak? Angkat tangan. Iya. Apa? Jadi saksi. Positif. Saksi perceraian. Loh, ya apa sih? Akhirnya kita membantu orang bercerai gitu, jemaah. Nggak apa-apa, kasih hadiahnya. Mana panitia? Loh, kok kabur? Katanya orang Jember antum. Jangan ditinggal ana. Masya Allah, barakallahu fikum. Beliau ini nih yang pernah antum jadi saksi. Oh, alhamdulillah. Kasih mic-nya juga supaya kita korek keterangan jemaah. Nah, kasih mic-nya. Masya Allah. Kapan terakhir antum ke pengadilan agama? Loh, hidupkan dulu mic-nya. Loh, kok hilang ini panitia nih? Masya Allah. Tunggu sebentar, sabar Pak ya. Ini termasuk ujian. Nah, ustadznya diuji, antum juga diuji gitu jamaah. Tapi jangan sampai terjadi perceraian di antara kita gitu kan, menghadapi ujian ini. Ya. Monggo, siap. Sekitar bulan Maret tahun ini ya. Akhirnya harus bercerai keluarga antum. Iya. Apa penyebabnya kalau boleh tahu? Suaminya itu pinjol. Ekonomi akhirnya masalahnya. Pinjol, ya sering marah-marah. Pinjol sering marah-marah. Saya selalu dimarahin. Allahu Akbar. Tambahi hadiahnya. Ini kasihkan adiknya nanti. Masya Allah. Menjadi pasangan ma'ruf. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Jadi memang di data yang disebutkan ternyata perbandingan antara yang bercerai karena masalah ekonomi dengan masalah lainnya paling tinggi itu masalah ekonomi. Maka Anda ingin berbicara dengan antum semua untuk tidak menikah kecuali antum punya kemampuan. Karena banyak orang berpikir pernikahan itu ya untuk menjaga kehormatan diri. Betul, untuk menjaga kehormatan diri. Kan Allah berjanji Ustaz, bahwasanya orang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri, Allah akan bantu. Tapi subhanallah, kalau antum membaca firman Allah di surat An-Nur, ayo coba semua dibuka HP-nya, dibuka Qur'annya, surat An-Nur ayat 32-33. Siapa yang mau baca? Yang baca kita kasih hadiah. Oh ini, yang angkat tangan duluan ini, kasihkan mic-nya. Mana mic?
Jadi antum kayaknya harus punya kursi dekat situ. Nah, berikan kepada beliau ini. Sekalikan kasih hadiahnya. Masya Allah. Lu Ustaz. Masya Allah. Gak apa-apa Ustaz. Ya jamaah. Fadal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dan karunia-Nya dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Sebelum melanjutkan terjemahan yang selanjutnya, di sini Allah Azza wa Jal memerintahkan para wali untuk menikahkan bujangan-bujangan di antara kalian. Jadi orang tua itu kalau punya anak yang sudah waktunya menikah, dia belum punya istri, lalu orang tuanya mampu, maka nikahkanlah. Ayat ini turun 1447 tahun yang lalu. Bagaimana dengan masa sekarang ini yang fitnah begitu dahsyat? Baik, kalau mereka fakir, Allah yang akan mencukupi. Banyak orang membaca ayatnya sampai sini saja. Iya, Allah berjanji akan mencukupi. Tapi ternyata di ayat 33, Allah itu memberikan arahan. Bagi yang tidak mampu, apa yang harus dilakukan? Coba dibaca. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum tidak mampu, jangan nikah. Tapi kan kita tetap terfitnah dengan wanita, Ustaz. Ada solusinya. Apa solusinya di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim? Di mana di ayat yang baru saja kita baca, hendaklah mereka menjaga kehormatan dirinya bagi yang tidak mampu menikah. Apa kata Allah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab, wahai kaula muda. Yang dipanggil anak-anak muda, bukan orang tua. Kenapa? Karena anak muda itu punya syahwat yang berbeda sama orang tua. Yang godaannya lebih besar daripada godaan orang tua. Makanya Allah Azza wa Jalla marah dan murka kalau ada orang sudah sepuh berzina. Bukan berarti anak muda Allah nggak murka, Allah tetap murka dengan perbuatan zina. Tapi ini orang wis tuwe, sudah sepuh, ternyata dia masih mengikuti syahwat. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Ya kemampuan untuk membayar mahar. Kemampuan secara ekonomi.
kemampuan tentunya secara fisik. Tapi bagaimana ketika dia nggak mampu? Perintah untuk menikah ini agar dia terselamatkan dari fitnah. Karena dengan menikah, engkau akan menjaga pandangan matamu dan menjaga kemaluan. Yang nggak mampu, apa yang harus dilakukan? Puasa. Puasa, jangan maksa. Karena masalah ekonomi yang kita lihat terjadi itu, salah satunya penyebabnya adalah dia tidak mampu, tapi dia memaksakan diri. Atau ada sebab-sebab lain yang bentar lagi kita akan bahas. Di surat An-Nisa ayat 34, Allah menyebutkan tentang kaum laki-laki. Karena di negeri kita pemahaman tentang siapa yang wajib memberikan nafkah itu sepertinya pudar. Banyak laki-laki yang berpikir istri juga punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Banyak orang tua juga memerintahkan anaknya untuk bekerja. Oleh karena itu, pada saat sudah menikah dan suaminya mengatakan kepada istrinya, "Dek, engkau resign nih. Engkau di rumah. Saya yang akan kasih nafkah." Kira-kira mertua terima apa enggak? Banyak enggak terima. Kok CNAE kata dia? Saya yang nyekolahkan anak saya. Saya yang membesarkan dia. Saya yang membiayai dia. Tahu-tahu suruh berhenti sama itu. Lo kan istri saya. Lo iya, tapi anak saya. Ya apa akhirnya jamaah? Apa yang harus dilakukan? Berangkat ke pengadilan? Tidak. Nggak perlu ke pengadilan. Sampaikan ke bapak mertua, bapak sudah ngasihkan dia ke saya. Ini loh tanda tangannya bapak. Loh iya. Ada serah terima. Ada qabil tuh. Karena ini juga jadi masalah yang menyebabkan perceraian kadang-kadang. Gara-gara sang suami nggak mau istrinya bekerja. Loh gimana Ustaz dia kerja Ustaz? Dia kerja anak-anak sama pembantu, nggak diurusin. Padahal anak sebagai suami mampu Ustaz untuk membiayai. Akhirnya sampai mertua nggak mau kenal lagi sama menantunya, dianggap menantu durhaka. Anak kalau nurut sama suaminya dianggap durhaka juga. Mawaddah dan rahmah yang diharapkan terjadi akhirnya berantakan. Di surat An-Nisa ayat 34 ini Allah menjelaskan tentang bagaimana posisi laki-laki, bahwa dia yang wajib memberikan nafkah full 100%. Ya, kita baca ayatnya. Siapa lagi selain Ustaz tadi yang mau baca? Nah, An-Nisa ayat 34. Ayo jemaah. Oh iya, kasihkan mic-nya. Kirimkan mic-nya. Jemaah, sebelum antum baca, antum sudah kenal dengan yang kanan kiri antum? Apa kerjane MC mulai mau iki? La haula wala quwata illa billah. Ya kenalan dhisik. Kenalan. Tanya, siap, jangan tanya, antum kenalkan diri antum. Saya fulan, nama saya fulan, istri saya fulana. Udah perlu itu jamaah. Nama, dari mana dan profesi. Yo. Antum kenalan dulu juga. Oh, sudah kenalan. Oke, kita tunggu mereka kenalan baru kita lanjutkan baca ayatnya. Loh, ayo jamaah, kenalan dhisik. Antum sudah kenal sama dia? Oke, sama yang belakangnya? Oh, belum, kenalan dulu. Loh, ayo kena no. Loh, nama, profesi, sama dari mana? Lu kasih tahu. Ya, sampaikan duda apa bujangan antum. Sudah kenal semua. Baik, antum sekarang pilih satu orang. Antum pilih satu orang, tes. Tanya, dia kenal nggak dengan yang kanan, kiri, depan, belakang? Baik, alhamdulillah ya. Antum tes.
Aja langsung coba lagi. Nah, coba ini. Kira-kira yang sebelah antum namanya siapa itu? Nah, Arif, itu temannya kamu nggak? Arif? Oh teman, emang udah Oh, teman dari tadi. Tommy. Dari mana Tommy? Dari mana Tommy? Oh, dari Gresik. Apa profesinya? Loh, tanya lagi dulu. Gak lengkap boleh baca. Oh, karyawan. Terus yang belakang antum? Belum kenal? Oh, kenalan di sini. Dari mana? Apa profesinya? Oh, karen juga. Kasih hadiah. Nah, kasihkan hadiah buat teman-temannya, bukan buat dia. Dia suruh ngasih ke teman-teman yang dua itu yang baru saya kenal dia. Nah, bagikan antum. Masya Allah, gimana perasaan antum berbagi hadiah? Antum nggak dapat hadiah. Ojo, dosa kita. Kasih hadiah juga. Jeneng no hati wong jamaah. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Siap, silahkan dibaca Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن Wallati, baca lagi. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا Fa'in, baca lagi. أطعناكم Nanya nggak panjang. Fa'in, أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. barakallahu fiik. Artinya coba. Laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas para perempuan istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya, perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allahu Akbar. Jazakallahu khair. Hadiahnya sudah dikasih. Loh, apa sih antum ini? Nah, fadhal. Jazakallahu khair ya jamaah. Ini ayat kebanggaan laki-laki. Ar-rijalu qawwamun. Kalau sudah istrinya enggak nurut, maka dia akan bacakan ayat ini. Tapi kita perlu tahu, laki-laki jadi pemimpin itu karena ada tanggung jawab besar yang Allah berikan kepada dia. Allah berikan kelebihan kepada laki-laki. Dan kelebihan ini harus dijaga. Di mana laki-laki memiliki hak menceraikan istri. Karena memang perempuan kalau dikasih hak menceraikan istrinya, kira-kira apakah masih ada di tempat ini yang punya istri? Kayaknya sulit. Karena perempuan sakit hati sedikit, cerai, kembalikan aku ke orang tuaku. Ya itu kelemahan wanita. Maka antum jangan ngikutin maunya dia. Mas, pegatan aku mas. Loh, sungguhan kau dek. Ya wis pegat dek. Yo, antum yang bermasalah. Anda pernah sampaikan di sini atau di tempat lain bahwa ketika perempuan minta cerai, sejatinya dia sedang berbicara, perhatikan aku gitu. Sayangi aku gitu. Cuma ada laki-laki yang kepemimpinannya kurang. Sehingga dia merasa capek, lelah karena istrinya terus Ustaz gugat cerai, minta cerai, capek sudah Ustaz. Ketika Anda ngomong, "Iya sudah saya ceraikan engkau," nangis dia Ustaz.
Loh iya, dia tidak minta diceraikan benar-benar sebenarnya. Maka tolong antum jaga kepemimpinan ini. Kemudian kelebihan yang kedua adalah karena memberikan nafkah. Jadi ini berita tapi mengandung perintah dari Allah. Bahwa laki-laki menjadi lebih mulia daripada wanita karena dia memberikan nafkah. Ketika laki-laki tidak memberikan nafkah, maka kepemimpinannya akan pincang. Pernah ada seorang pemuda, sudah nikah dia, konsultasi. Sama di Arab sana ada lembaga konsultasi berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dia ngomong, Syekh, ana ini tidak tahu kok merasa kurang dihargai sama istri ana. Lalu Syekh itu tanya, engkau tinggal di rumahnya siapa? Rumahnya istri. Padahal suami punya kewajiban memberikan tempat tinggal. Sekarang dia tinggal di rumahnya istri. Oke. Kemudian istrimu bekerja. Iya. Biaya rumah siapa yang nanggung? Ya, ana dan istri ana, seperti itu. Maka Syekh mengatakan itulah yang menyebabkan kepemimpinanmu jadi pincang. Ketika engkau tidak menjalankan tugasmu sebagai seorang suami dengan baik dan benar. Ada kondisi istri yang menerima, dan ini yang akan kita insya Allah dalami, bahwasanya kadang-kala masalahnya bukan masalah ekonomi, tapi masalahnya masalah iman, masalah qanaah, masalah syukur dan sabar yang hilang dalam kehidupan kita. Masalah kita sering membanding-bandingkan hidup kita sama orang lain, yang akhirnya rumah tangga menjadi berantakan. Tadi masalah pinjol yang disebutkan. Sebelum pinjol biasanya ada satu temannya pinjol. Apa namanya? Judol. Itu koncoan jamaah judol itu. Dan ketika orang ini kalah judol, pinjol datang sebagai pahlawan. Menawarkan solusi. Tanpa harus ada BPKB. Tanpa harus STNK. Tanpa harus ada pinjol. Itu apa syaratnya jamaah? Apa syaratnya? KTP, kasih hadiah dia. Nah, Masya Allah, kasih hadiah. Nah, KTP ya, KTP saja. Foto. Jadi fotonya di mana? Selfie gitu. Langsung dapat berapa? Loh, ini ilmu jamaah. Kadang kala. Antum masih ada utang enggak? Loh, enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah jemaah. Enggak, beliau bukan pengalaman kan, bukan. Teman, Masya Allah. Semoga dikasih hidayah temannya itu jemaah. Belum bercerai temannya. Semoga tidak bercerai jemaah. Taib ahibati fillah. Jadi kalau bicara mengapa faktor ekonomi dominan menyebabkan perceraian di negeri kita, dan boleh jadi di negeri lainnya juga sama. Yang pertama disebutkan oleh para peneliti, mereka nyatakan bahwasanya ketimpangan antara kebutuhan dan kemampuan. Dia nggak mampu tapi tetap menikah. Terus kalau bicara kebutuhan, maka kita harus tahu dengan siapa kita bernikah. Anaknya orang kaya sama anaknya orang miskin biayanya beda. Yang cantik sama yang kurang cantik itu biayanya beda juga jamaah. Kalau yang cantik kaya bedaknya tok, bedaknya berapa? Gaji pokok habis buat bedak. Iya boleh jadi, bener loh jemaah. Sekali perawatan dia, memang anaknya orang kaya. Engkau nikahi dengan anaknya orang kaya. Dulu ana masih ingat, ana biasa disuruh beli bedak sama ibu ana di warung depan rumah. Bedak itu mereknya Mars. Yo, si Mars masih ada itu. Sekarang kayaknya sudah mulai ditinggalkan.
Mars dan sudah cukup gitu loh. Sekarang enggak, skincare ya. Makanya antum kalau ngelihat kadangkala ya anak kadangkala masuk ke rumahnya orang kaya ya. Masuk ke kamar mandinya ini, ngelihat jemaah skincare-nya itu full. Ada lihat Allahu Akbar. Piro iki jemaah. Wajar orang kaya. Maka di sini ketika antum menikah, antum harus memastikan apakah kira-kira ana mampu untuk memenuhi kebutuhan perempuan ini. Oh enggak, insya Allah Ustaz. Soalnya dia sebelum ana nikah sama dia, dia ngomong, "Bang, di bawah kolong jembatan pun ana siap bang." Iya, itu sebelum nikah. Sebelum nikah, itu perempuan sebelum nikah. Antum ngomong yang elek-elek semuanya dia, "Iya bang, yang penting aku nikah sama kamu bang." Gitu loh. Tapi setelah menikah beda lagi jemaah. Dia akan mengatakan, ya engkau sebagai seorang suami penuhi kebutuhan. Bisa jadi seperti itu. Maka tadi ketimpangan antara kebutuhan dan kemampuan ini. Suami kadangkala tidak siap untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh nahan diri. Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh apa? Puasa. Dan kalau bicara memilih istri, antum bisa milih. Wanita itu banyak. HSI ada berapa? Mana HSI? HSI Sakinah. Lu ada berapa sekarang yang lagi nunggu? Lu di HSI ini. Coba keluarkan mereka orang HSI. Loh, dipanggil Ustaz orang HSI. Loh, dak ono. Ya opo sing duwe acara iki dak ono jamaah. Jadi hilang orang HSI ini. Oh, tadi tidak disampaikan. Loh, coba hadirkan dulu. Mana orang HSI? Loh, ayo sini orang HSI. Kasih mic beliau. Kasih hadiah, sing duwe acara kayak hadiah. Opo ceritane iki? Iya, berapa sekarang jumlah akhwat yang daftar? Loh, HSI. HSI Sakinah. Loh, enggak tahu. Endi penanggung jawab iki? Tadi ada ketuanya, Ustaz. Loh, tidak jadi ini jamaah seperti itu. HSI Sakinah yang daftar untuk masuk ke biro jodohnya HSI Sakinah berapa? Nah, kira-kira lah berapa lah antum lah. Tidak punya data antum. Tapi banyak. Saya berani bilang 1.000, Ustaz. Berani bilang. Berani kalau 1.000 ya. Yang ikhwan berapa? Bagi 3. 300 ikhwan. Ya sekitar itu. Oh berarti banyak pilihannya jamaah. Tenang antum jamaah. Iya, nanti kalau sudah datanya lengkap kabarin ana ya. Tadi itu jamaah, antum bisa memilih sebenarnya sesuai kemampuan. Karena kalau tidak di tengah jalan nanti akan terjadi tuntutan-tuntutan yang memang menjadi hak istri, tapi antum tidak bisa memenuhi. Lalu antum mengatakan istri kurang qanaah, Ustaz. Antum yang salah pilih istri berarti. Iya, ana hanya melihat kepada wajahnya memang selama ini. Ternyata luar dan dalamnya tidak sama, Ustaz. Istri antum juga melihat antum kepada wajah antum juga. Ternyata luar dalam antum nggak sama juga. Ternyata mafi fulus, kata jemaah. Boleh jadi. Itu menjadi faktor yang akhirnya terjadi keributan dalam rumah tangga. Kemudian suami istri tidak satu visi tentang standar hidup ini. Karena sekarang banyak yang menjadikan TikTok sebagai standar. Dia melihat ini dikasih hadiah sama suaminya motor ya, dikasih hadiah sama suaminya rumah, kemudian dia lihat sama suaminya sendiri, ya Allah kok dapat suami kayak gini ya Allah. Gorengan nggak pernah bawa pulang. Ada suami-suami yang kayak gitu. Maka ini menjadikan ketimpangan ini menjadi masalah.
Kemudian ekspektasi berlebihan. Dari siapa? Ya, dari suami atau istri. Kemudian tambah lagi budaya konsumtif. Wanita sekarang beda dengan wanita, bukan wanita ya. Sama laki-laki sama wanita. Bagaimana? Apanya 10 menit? Loh, saya masih mukadimah, Bapak. Loh, ya apa 10 menit? Itu kabar tentang HSI belum dapat, anak. Coba datangkan dulu, baru nanti anak berhenti kajiannya. Nah, sekarang orang itu melihat barang nggak perlu ke pasar. Di mana dia melihat barang? Di handphone. Jadi nasihat ana buat para suami istri, engkau jangan masuk ke pasar kecuali ada kebutuhan dan ada kemampuan. Apa syaratnya? Kebutuhan dan kemampuan. Bukan kemauan dan kemampuan. Kalau engkau punya kebutuhan tapi nggak mampu, nggak usah masuk. Apalagi kalau marketplace ya, mau Shopee, mau TikTok, mau apa. Kadang-kala perempuan itu buka, dia masukkan keranjang, enggak beli. Sama suaminya, engkau ada enggak beli bang, masuk keranjang doang. Ketika dia butuh dan tidak punya uang, lalu melihat sesuatu yang diskon, dia nggak punya uang. Apa yang terjadi? Ada yang namanya pay later. Mampir, nggak apa-apa, beli sekarang, bayarnya nanti. Utang akhirnya, dan utangnya beriba. Nah, itu yang akan menjadikan masalah ekonomi jadi masalah. Karena tatkala seorang akhirnya melanggar aturan Allah Azza wa Jal, maka sakinah, mawaddah dan rahmah akan hilang dari rumah tangga. Ya, bicara ekspektasi berlebihan, suka membandingkan pasangannya. Ingat, orang yang akan nikmat hidupnya ketika dia ridho dengan apa yang Allah berikan. Boleh jadi istri mendapatkan suami yang penghasilannya nggak mencukupi, tapi tatkala dia mengatakan, bang, jazakallah khair, makasih. Dia tahu suaminya sudah bekerja keras, karena rizkinya orang itu sudah ditakar. Ada orang yang kerjanya tidur-tiduran, rizkinya luas. Jangan sampai ya antum kemudian membandingkan, ya Allah, fulan ini turu-turuan, rizkinya lancar. Anak kerja keras, sempit rizkinya. Apa anak harus tidur-tiduran juga ya? Loh, antum akhirnya tidur-tiduran, ditanya sama istri, mas, apa kau turu-turuan? Loh iku loh, fulan turu-turuan, rizkinya lancar. Anak kesel, sempit. Mungkin anak dengan tidur-tiduran, rizkinya kayak fulan. Ya enggak bisa. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan siapapun. Yang harus dilakukan adalah bagaimana melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi rizkimu sempit karena memang engkau berburuk sangka sama Allah. Boleh jadi karena engkau kurang bersyukur. Dengan selalu melihat ke atas, dengan bersuudzon sama Allah, yang mengatakan, kenapa ya Allah, fulan yang jarang sholat engkau kasih rizki banyak, aku kok sempit rizki. Dia akhirnya ingkar dengan nikmat yang Allah berikan. Padahal Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sebagian orang mengukur kebahagiaan dengan materi. Tidak. Laisal ghina an kathratil ard. Ingat, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Enggak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kalau bicara kaya, maka kekayaan jiwa. Nah, bagaimana suami istri ini menumbuhkan kekayaan jiwa? Salah satu caranya dengan ridho terhadap pemberian Allah dan memandang kepada yang di bawahnya. Utang pinjol itu menjadi penyebab. Utang ya nggak harus pinjol ya. Cuma memang sekarang ini utang piutang yang mudah itu pinjol. Dulu orang harus ke bank. Dengan banyak persyaratan baru dia mendapatkan pinjaman. Kita masih ada sih sekarang, tapi sudah jarang ya. Di tiang-tiang listrik itu jemaah. Apa tulisannya?
butuh dana segar, tidak pakai lama, antarkan BPKB atau apalah, mereka seperti itu. Dengan adanya pinjol, orang akhirnya tergerak untuk utang padahal dia tidak butuh tadi. Gara-gara dia melihat kawannya udah ganti HP, lihat kawannya ganti motor ya. Ini tadi standar hidup jamaah. Seorang istri ngelihat suaminya pakai motor jelek, lalu dia omongin sama kawan-kawannya, akhirnya dia ngomong sama suaminya, "Mas, aku mau ke Korea, Mas." Loh, ke Korea. Nganu apa kata dia? Ya malulah. Masa sampai sekarang kita masih belum punya rumah? Masa sampai sekarang kita masih belum punya motor yang bagus? Nah, akhirnya dia berangkat ke Korea umpamanya, atau berangkat ke tempat lain. Padahal seharusnya yang memberikan nafkah siapa? Suami. Berangkatlah istri bekerja selama 2 tahun. Setiap kirim duit, suaminya kirim foto. Foto apa? Membangun rumah. Ini Dik, sudah sampai ini bangunannya. Sudah sampai keramik, akhirnya istrinya pulang. Ternyata yang difoto rumahnya tetangga. Iya jamaah, ada masuk koran itu jamaah. Rumahnya tetangga. Karena tadi engkau, gara-gara engkau berambisi dunia, engkau tinggalkan kewajibanmu sebagai seorang istri. Engkau tinggalkan kewajibanmu sebagai seorang ibu. Mengikuti hawa nafsu, kemudian berantakan semua. Maka tolong tadi bicara pinjol ya, utang konsumtif ya, janganlah jamaah. Ada orang-orang yang takut uangnya itu keluar bau, takut jamuran jamaah. Jadi kira kalau punya uang nggak disimpan, langsung belanja. Jangan. Boleh menyimpan uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang dikhawatirkan nanti ya. Mungkin memang ada kebutuhan yang mendadak nantinya. Kemudian hilangnya kepemimpinan suami. Tadi ketika suami tidak memberikan nafkah dengan baik ya, akhirnya istri merasa suaminya bukan lagi pemimpin. Komunikasi berubah menjadi saling menyalahkan. Ini gara-gara engkau, ini gara-gara kamu, terus ribut jemaah. Akhirnya konflik dan terjadilah perceraian. Dan semua masalah itu, semua yang tadi kita bicarakan itu bermula dari kurangnya ilmu. Ini masalah kita bersama. Ini masalah nasional. Bahkan Menteri Agama pun juga melihat ini masalah yang harus diselesaikan. Karena banyak orang menikah nggak punya ilmu tentang bagaimana menjadi seorang suami. Siapa yang kuliah dan mata kuliahnya ada MK suami? Nggak ada. Bagaimana orang belajar menjadi suami, menjadi istri, menjadi bapak, menjadi ibu? Nggak ada. Sedangkan yang ada itu kita belajar tentang reproduksi. Bagaimana kok muncul anak-anak ini? Seksual. Sampai dulu rame ya tentang pendidikan seksual itu apa perlu diajarkan ke anak-anak. Yang perlu diajarkan kepada mereka itu adalah menjadi suami dan istri. Bukan melakukan hubungan seks. Tapi di masyarakat kadangkala orang berpikir itu yang perlu dipelajari. Makanya kalau ada pengantin baru, apa kata sahibnya? Hati-hati ya. Insya Allah. Dikasih jamu, dikasih apa? Nggak perlu. Tapi yang diperlukan bagaimana ilmu tentang menjadi seorang suami. Ketika seorang laki-laki menikah, maka engkau masuk ke dalam lautan. Yang badai itu kadang-kala datang tanpa diundang. Engkau berlabuh ke lautan yang kadang-kala engkau mancing ikan nggak dapat. Berapa menit lagi waktunya? Berapa? 20 menit lagi. Jazakallah khair. 20 menit. Lu 2 menit gimana antum? Baik, jadi tadi kurangnya ilmu sehingga tidak tahu dengan hak dan kewajiban. Kemudian setelah tahu hak dan kewajiban, harus belajar tentang bagaimana berkomunikasi sama istri. Bagaimana istri berkomunikasi sama suami. Suami itu, ibu-ibu ya, yang ibu-ibu di mana ini?
Di belakang, di depan kita mereka. Masya Allah. Ya, ibu-ibu itu harus tahu, suami itu nggak paham dengan sindiran. Kode-kode itu nggak paham suami itu. Karena dia nggak sekolah kode. Maka yang harus dilakukan, ngomong terus terang. Karena kadang-kala istri jadi marah. Allah bang, kau itu bang, aku sudah ngode tapi nggak paham ya. Lihat tuh suaminya fulan. Oh lihat, mulai membandingkan. Ketika membandingkan sakit hati. Bapak-bapak sakit hati enggak kalau dibandingkan sama suaminya tetangga? Sakit hati apa sakit? Benar sakit ya ma? Sakit ya ma. Ketika dibandingkan sama. Jangan pernah antum membandingkan istri antum sama istri tetangga. Kita itu nggak fair ketika membandingkan. Kita akan membandingkan yang terburuk dari pasangan kita dengan yang terbaik yang kita lihat dari pasangan orang lain. Maka tolong tadi belajar tentang cara komunikasi. Belajar bagaimana mengatasi konflik. Belajar bagaimana pernikahan itu bukan hanya bersenang-senang. Bukan hanya urusan ranjang. Urusan ranjang itu berapa menit Bapak? Berapa menit setelah sisanya urusan kerjaan. Kemudian ngurusi ngambeknya istri ini dan itu. Banyak urusannya jamaah. Maka tolong belajar hal itu. Jadi solusi buat seorang muslim, belajar, kemudian luruskan niat, dan bicara visi pernikahan. Niatkan menikah itu bukan hanya untuk gengsi. Karena selalu ditanya, kapan nikah? Nggak enak, Ustaz, bismillah lah. Pokoknya yang ada di HSI anak. Sudah dapat datanya tuh. Berapa sebutkan? Untuk yang laki-lakinya 1.100. Mana mic-nya tuh? Barusan dikabari Ustaz, karena ada HSI juga acara di Jakarta. Jadi tadi dikabari untuk yang laki-lakinya ada 1.100, untuk yang perempuannya ada 4.000. Bagaimana menurut antum? 1 banding 4. Semangat bapak-bapak. Tapi ngasih makan ndak iso. Jangan cuma berpikir seneng-seneng antum jamaah. Ada yang satu orang, ingat yang pernah ana sampaikan. Ada satu orang cerita sama Syekh, anak ini punya istri, Allah ribut terus, menuntut ini itu. Ditanya sama Syekh itu, berapa istri antum? 1. Antum 1, anak punya 3 kayak gitu semuanya. Ya memang tadi kudu sabar jamaah. Maka ingat, luruskan niat ya, belajar, luruskan niat. Niatkan untuk ibadah, saling menenangkan ya, menciptakan sakinah, membangun generasi yang soleh. Ini suami istri, pasangan hidup. Sehingga masalah ekonomi nggak jadi masalah nantinya. Qanaah, ridho dengan apa yang Allah berikan. Kemudian ya suami terus terang sama istri. Kalau memang dia punya masalah ekonomi, ngomong sama istri. Boleh jadi istri punya ide yang dengannya bisa membantu. Tapi kalau antum uangnya cukup, alhamdulillah, dan antum bisa mengatur, nggak perlu istri tahu. Yang penting istri dikasih nafkah cukup. Ada satu orang jamaah, anda nggak apa-apa cerita dulu ya. Jazakallah khair. Kok baik antum sekarang? Ini ada seorang perempuan, dia ngomong, Ustadz, anak ini nggak pernah tahu Ustadz sama urusan suami anak. Nggak pernah tahu. Selalu suami anak ngomong, wis de urusono urusan rumah, urusono anak-anak. Subhanallah, ketika suami anak meninggal dunia, harta suami anak ternyata T. Bukan tidak ada, betul triliun jemaah. Loh, tidak ada suudzon antum ini. Betul, dia urusin ini tuh, Masya Allah. Memang itu tugas suami, berikan keamanan kepada istri. Tapi ketika antum butuh ide istri, ya antum jangan takut. Boleh jadi istri antum lebih bisa urusan fulus. Dan ada suami yang tidak bisa pegang duit, ada istri yang bisa pegang duit. Alhamdulillah, dia bisa meminta bantuan istrinya. Tadi jangan lagi melakukan pinjol, judol, ya, jauhi riba, sabar.
berdoa dan bertakwa. Karena waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan kasih solusi. Jadi masalahnya bukan masalah ekonomi, karena bicara masalah ekonomi dari zaman Nabi Muhammad SAW masalah itu sudah ada. Tapi kenapa mereka tidak bercerai? Kenapa di sini masalah ekonomi menyebabkan konflik yang berakhir dengan perceraian? Ya tadi, karena kadangkala kita memang tidak pernah belajar dan kita tidak menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga kita. Barakallahu fiik. Semoga dengan cara itu konflik gara-gara ekonomi ini bisa diselesaikan dan rumah tangga kita sampai ke surga Allah SWT. Barakallahu fiik. Itu yang bisa Anda sampaikan. Nah, tafadhol. Subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya.